Ya, jadi pertama kita mau nanya dulu Pak, arsitek yang paling berpengaruh buat Bapak tuh siapa? Yang menginspirasi Bapak untuk jadi arsitek? Sebenarnya zaman saya sekolah ada banyak ya. Dulu pertama kali OS itu Frank Lloyd Wright ya. Terus ya itu baru-baru awal-awal. Kemudian setelah itu saya menyadari bahwa style saya itu mungkin lebih ke arah yang structural design, structure gitulah, yang berbau-bau teknologi. Nah dari situ saya banyak Calatrava, mengidolakan Calatrava. Kemudian nggak berapa jauh dari situ saya mendalami soal bambu. Nah ketemu arsitek dari Kolombia namanya Simon Velez. Dia memang fokus di konstruksi dan desain struktur bambu. Menurut saya desainnya sangat menarik ya gitu, sangat tektonik, strukturnya itu sangat terlihat gitu. Terus kalau misalnya untuk mencari ide Pak, itu ada apa atau siapa atau di mana nggak Pak gitu? Enggak ya, kalau saya sih cenderung memang harus diem dan merenung biasanya ya. Diem merenung, kemudian ya kadang-kadang lihat-lihat, baca-baca buku, lihat-lihat surfing di internet, apalagi sekarang lebih gampang kan ya. Tapi saya sih selalu biasanya sih mencoba mendesain sesuatu yang oke, kebanyakan kayak gini, tapi justru arah yang coba memikirkan di arah yang berbeda gitu. Saya sih biasanya pengen seperti itu, tapi tidak ada satu ini khusus. Memang paling enak sih harus diem dulu, memang diem merenung lama gitu. Terus kalau dalam mendesain Bapak lebih suka manual pakai tangan gitu atau digital Pak? Kalau dalam gagasan konsep biasanya saya suka coret-coret ya, tapi terutama karena sangat terkait dengan kebanyakan pekerjaan yang sekarang saya desain itu adalah struktur konstruksi bambu. Nah kalau sudah bicara bambu, saya sih bicara biasanya tektonikanya, dan itu lebih mudah pendekatannya dengan AutoCAD, terutama AutoCAD 3 dimensi. Jadi saya sih biasanya mendesain rangka-rangkanya, hubungan antar rangka sampai membentuk sebuah structure. Nah juga kalau ada yang membantu, sering juga saya buat pendekatannya dengan maket. Jadi maket, apalagi dengan bambu kan pakai tusuk sate aja gitu ya, disusun maket. Nah bagaimana bentuk itu kemudian didesain, didevelop, kemudian perkuatan struktur sangat mudah dibuat gitu. Karena keindahannya kan lebih kepada keindahan karena ini ya, struktur rangka, bagaimana penyaluran gayanya, bagaimana dia menciptakan kekakuan di dalam struktur. Nah repetisi struktur itu yang menjadi menarik. Jadi ke arah sana sih. Terus kalau di antara semua karya-karya Bapak yang udah ada, yang paling Bapak sukain tuh yang mana? Ya tentu Great Hall Obi itu ya. Itu juga agak cukup lama sih sampai ketemu desain yang seperti itu. Ini boleh langsung menuju ke sana atau nanti dulu aja Pak ya, yang secara general dulu ya. Aja. Terus kan tadi Bapak kan emang spesifik ke bambu Pak. Itu kenapa bambu Pak? Ya ceritanya sebenarnya agak panjang ya. Jadi dulu awalnya sih tahun kurang lebih 98, 99 begitu. Saya lagi ngerjain tesis S2. Awal saya milih tesis S2 itu lebih ke arah, memang sudah ke arah teknologi, tapi teknologi membangun di lahan yang tidak bagus alias berair gitu, teknologi ke sana. Nah, tapi dalam perkembangannya saya diajak temen mengunjungi pabrik gula Jatiroto di Lumajang, Jawa Barat. Jawa Timur. Nah, saya lihat di sana itu ada rumah Belanda. Jadi rumah rangkanya pakai kayu, kemudian ditutup dengan bambu, anyaman bambu, kemudian diplester. Jadi kelihatannya tuh mirip sekali dengan rumah rumah tembok. Jadi tampilannya udah tembok. Begitu kita masuk ke dalam, baru kelihatan rangka kayunya. Ya, begitu ada bangunan yang kemudian mulai rontok, tidak awet, kelihatan bambunya di dalam.
Nah dari situ saya melihat bahwa ternyata bambu bisa sangat potensial untuk pengembangan rumah yang berkarakter tipe kayak konstruksi bata begitu. Nah dari situ saya kemudian banyak mendalami bambu dan tesisnya kemudian berpindah tuh. Jadi studi konstruksi bambu plaster dan konsep pengembangan. Jadi saya mengembangkan konsep-konsep berdasarkan bambu untuk dengan material dasar bambu untuk terutamanya rumah murah. Gitu. Nah dari situ baru kemudian saya berlanjut ke yang bambu-bambu tapi ke arah yang lain juga. Gitu. Jadi karena awalnya dari rumah murah. Ya, awalnya dari rumah murah. Nah begitu saya mempelajari soal bambu, ternyata fungsi dia secara ekologis cukup banyak. Dia kan sebenarnya rumput. Jadi dia misalkan memperbesar kapasitas atau kecepatan penyerapan air ke dalam tanah. Kemudian dia memproduksi biomasa yang sangat besar, dan biomasa itu dimanfaatkan untuk bangunan dan lain-lain begitu. Jadi menurut saya itulah kelebihannya. Jadi kita tidak sekedar bicara sebagai arsitek, tidak bekerja sebagai bicara bangunan, tapi kita dengan memanfaatkan bambu kita juga berbicara lingkungan. Gitu. Biarpun bambu kan terkenal gampang kena kutu gitu Pak. Ya, nah dari sini kan saya kira ada hubungan korelasi antara kecepatan dia tumbuh dengan kecepatan dia kembali menjadi alam, artinya menjadi tanah. Jadi karena bambu tumbuhnya juga sangat cepat, ya kalau dia dipotong dia kembali jadi alam juga sangat cepat. Beda misalkan dengan kayu yang umurnya 40 tahun, 60 tahun, itu begitu dipotong ya mungkin butuh waktu segitu juga untuk dia kembali jadi tanah. Jadi keawetannya sangat tergantung. Nah, ya mau nggak mau itulah karakteristik dasar si bambu. Dia mudah sekali tumbuh, tapi keawetannya juga kurang. Namun dengan berkembangnya teknologi, ternyata banyak juga teknik atau cara untuk mengawetkan bambu. Jadi kendala tadi boleh dikatakan bisa diatasi. Gitu. Terus Pak, selain penggunaan bambu yang udah jadi ciri khasnya Bapak, itu kira-kira ada ciri khas lain nggak yang misahin membuat desain Bapak tuh beda sama arsitek-arsitek lain? Ya kebetulan saya juga belum, sebenarnya kalau dari segi praktek masih jauh ketinggalan dengan teman-teman yang lain ya, sudah banyak praktek. Kalau saya sih memang karena fokus bambu, kemudian ya kebanyakan akhirnya desain-desain ke arah bambu. Tapi terus terang saya sih sebenarnya cenderungnya ke arah tadi structure, jadi desain-desain yang barangkali nanti ya, sekarang saat ini belum banyak, itu lebih memanfaatkan kekuatan dari atau memperlihatkan structure ya, strukturnya. Makanya saya di sini mengembangkan diantaranya tensegrity ya, struktur tensegrity. Begitu saya pulang kemarin dari Jerman, saya mengembangkan struktur tensegrity, tension and integrity, kombinasi antara tali dan elemen compression. Itu saat ini masih pakai bambu, tapi bisa juga pakai elemen lain. Jadi arahnya memang lebih ke arah structure sih. Jadi kalau saya juga berharap nanti ke depan nggak cuma itu, struktur bidang lipat, struktur tenda dan sebagainya. Jadi ke arah-arah pengembangan struktur-struktur. Boleh jadi itu bukan struktur baru, tapi paling nggak tidak lazim lah di Indonesia. Ini perlu ada revitalisasi ulang gitu. Berarti Bapak tuh ciri khas bangunan Bapak dari bambu terus sama tektonik ya, untuk kelihatan strukturnya langsung nggak ditutup-tutupin gitu ya, ya Pak? Ya kira-kira begitu. Nah sekarang masuk ke bambu OB Great Hall. Jadi yang pertama bisa nggak sih tolong Bapak ceritain tentang OB Great Hall itu sendiri? Dari segi apanya nih? Dari segi misalnya kayak yang memberi idenya dulu pertama kali. Ya, mungkin ini kaitan juga dengan kronologinya ya. Jadi saya dulu tiba-tiba aja ada yang ngontak, terus memperkenalkan diri sebagai pemilik dari Outward Bound Indonesia. Terus beliau ingin membuat, setelah itu saya kenal beliau namanya Pak Joko Kusumawidakdo. Kemudian beliau sudah punya master plan dan kemudian ingin fasilitas yang ada di sana itu dibangun dengan bambu. Nah, kemudian beliau memberi assignment, ada 4 bangunan yang kemudian diminta saya untuk mendesain.
Nah di saat saya datang itu site plan-nya sudah ada, master plan-nya sudah ada, dan slot yang diberikan salah satunya adalah great hall. Itu bikin hall yang besar dari bambu. Di dalam master plan itu atau block plan itu berbentuk persegi, itu bentuknya persegi. Nah ini yang kemudian ini adalah hall, beliau bilang begitu. Nah dari situ kemudian saya ajak beliau untuk melihat lokasi site. Nah dari situ saya kemudian melihat site-nya itu ternyata berada tepat di pinggir danau Jatiluhur, Waduk Jatiluhur. Nah ada sedikit pegunungan begitu, dan ada bagian yang datar. Nah disitulah bangunan saya ini akan diletakkan. Nah karena dia berada tepat di pinggir Waduk Jatiluhur, saya punya pikiran gimana kalau bentuknya, aduh jangan persegi lah, tapi bentuknya kayak semacam kapal. Jadi bentuknya kayak gini kan, kapal tuh begini, tapi ya agak diperbesar gitu. Jadi itu ketemu antara dua lingkaran kemudian disatukan. Nah, jadi bentuknya kira-kira apa nih ya, oval juga bukan. Kalau oval kan ini sebenarnya, ya, tapi ya mirip-mirip oval lah kayak gitu. Nah akhirnya bentuk begini seperti kapal. Nah terus begini, kemudian sekalian aja kapal terbalik, jadi atap di sini juga begini. Ya, nah itu yang awal sekali muncul. Nah dari situ kemudian saya mulai mendesain bangunan tersebut, bagaimananya agar bisa dibuat dengan konstruksi bambu itu. Kemudian saya mikir, kebetulan belum lama ini sebelumnya itu saya sempat mengunjungi Green School dan bangunan 3 gunung. Ada pernah lihat bangunan 3 gunung? Ya, ada 3 gunung begitu. Jadi prinsip bangunan 3 gunung itu ada 3 kolom utama yang dihubungkan oleh bambu juga, tapi sebenarnya di dalamnya baja gitu ya. 3 kolom utama. Nah, terus ada kolom perimeter yang kayak dinding lah, kolom perimeter. Nah, antara kolom utama kemudian tinggal di bambunya disender-senderin saja di antara kolom utama dan balok di perimeter. Ya, makanya disebut 3 gunung karena bentuknya kayak 3 gunung gitu. Ada 3 gunung begitu. Nah, berangkat dari situ saya melihat bahwa struktur yang 3 gunung ini kekakuannya bertumbuh pada kekakuan di 3 tiang besar di tengah dan perimeternya, ya kan. Nah kemudian saya mikir saya nggak akan buat seperti itu. Jadi saya justru membuat perimeter, karena perimeternya hanya 1 lapis. Saya justru membuat perimeter yang sangat kuat di bagian pinggir. Jadi ada 2 lapis begitu, perimeter di bagian pinggir. Nah dari 2 perimeter itu kemudian ada cantilever. Nah kan pada awalnya sih cantilever saya temuin aja semua ke tengah gitu. Jadi gini. Nah karena bentangnya cukup lebar, bentang free column-nya yang di tengah itu 20 meter, yang di sini 31 meter. Di awal saya mendesain ini masih ada semacam struktur kayak pohon di tengah. Jadi ada kolom 1, kemudian membesar begitu untuk menumpu struktur yang di tengah ini. Nah sampai kemudian saya berangkat ke Jerman itu masih dipakai struktur itu. Kemudian saya bilang ke sementara Pak Joko menginginkan bebas kolom karena pengen di tengahnya itu sangat luas begitu. Nah sampai saya pergi ke Jerman, saya masih ada tiang di tengah. Saya ingat saya serahkan pekerjaan, masih ada tiang di tengah. Tapi saya bilang, Pak, saya coba cari inspirasi bagaimana cara menghilangkan kolom di tengah itu. Nah kemudian saya berangkatlah ke Jerman. Nah kebetulan juga mungkin ini terkait dengan yang tadi itu ya, di Jerman kebetulan datang saya ke sana itu sekitar menjelang Natal, dan itu di sana perkuliahan off, jadi ada libur dan ada salju. Jadi saya praktis hanya di rumah saja di sana. Dan itulah akhirnya muncul, jadi karena fokus tadi akhirnya bisa muncul lah floating roof yang di tengah itu, kira gitu. Berarti kok secara konsep itu didapat dari yang
dari perahu kapal terbalik ya, perahu itu terbalik tadi. Terus itu berarti permintaan kliennya itu sendiri sebenarnya Kalau dari klien sebenarnya nggak banyak permintaan, kecuali bahwa pengen bangunan yang ikonik gitu ya, bangunan yang karena dia ingin dijadikan memang kayak pusatnya gitu, hall pusatnya, dan dari bambu, sesuatu yang unik dari bambu begitu. Kemudian setelah saya desain, mungkin beliau cocok, hanya masih terkendala ada tiang di tengah itu. Lepas dari itu tidak banyak komplain, kecuali bahwa kemudian ini bisa nggak nih, ada nggak hitungan strukturnya. Waduh, saya nggak bisa ngitung struktur gitu. Saya arsitek, saya hanya mengandalkan intuisi sebagai dosen struktur di arsitektur tadi. Jadi tidak sampai pada. Jadi ketika saya serahkan juga saya sama sekali tidak memberikan data perhitungan struktur dan sebagainya. Itu sebenarnya di bangunan itu sendiri pakai bidang momen atau enggak Pak buat ngilangin kolomnya itu? Sebenarnya kalau kita bicara momen, si kolom itu kan sebenarnya juga dibuat lebar, nyaris 2 lapis lah. Jadi saya bikin portalnya kan 2 lapis begitu. Nah itu sebenarnya difungsikan untuk menahan momen, karena ada ini portal ada cantilever sepanjang 5 meter. Ini katakan kakinya 3 meter, dan kaki 3 meter, ada cantilever 5 meter. Di sini juga sama. Nah, yang menghubungkan 2 cantilever ini adalah floating roof yang lebarnya sekitar 10 meter gitu. Jadi ya ini mau nggak mau ini memang yang kuat menahan momen gitu. Kuat menahan momen. Hanya kalau kita ibaratkan si bidang itu bidang ini ya, bidang flat, tapi momen itu dirubah menjadi gaya-gaya vektor, karena makanya banyak segitiganya. Ya, gitu. Terus selain kolom itu ada masalah lain nggak Pak buat selain dari ngilangin kolom itu, ada masalah atau kendala-kendala ketika pembangunan? Kebetulan ini agak, menurut saya nggak tahu ya, ada cerita di balik itu tuh yang menurut saya juga menarik. Jadi ketika saya sampai pada desain terakhir itu, ada floating roof itu, saya kirim aja semua PDF ke Pak Joko, dan habis itu saya sama sekali nggak mendengar kelanjutan dari proyek tersebut. Jadi saya sama sekali tidak dengar apapun, sampai kemudian suatu saat datanglah kunjungan delegasi dari Jawa Barat ke sana, diantaranya Pak Pon Purajatnika yang waktu itu beliau adalah ketua IAI Jawa Barat. Nah, beliau menunjukkan ada foto bangunan. Jadi menurut saya itu satu surprise juga gitu. Saya lihat, oh ini bangunan yang saya desain gitu. Jadi saya tidak tahu banyak sekali, boleh dikatakan juga blank sama sekali, bagaimana proses perkembangan dari desain kemudian ke bangunan yang jadi. Nah, tapi perubahan yang cukup signifikan adalah penambahan polikarbonat di sekeliling itu. Jadi kelihatan ada cahaya berpendar gitu. Menurut saya itu ide brilian adjustment di lapangan. Karena waktu itu saya mendesain biasa saja, tertutup. Berarti Bapak nggak dikasih tahu kalau desain Bapak bakal dibangun? Enggak, sama sekali enggak. Oh. Sama sekali enggak. Jadi pas saya tahunya juga dari Pak Pon yang berkunjung ke sana gitu. Bahkan teman-teman yang ada di sini, teman-teman dosen yang ada di sini sudah sempat melihat duluan, karena habis itu saya mengabarkan lewat email, habis itu mengadakan kunjungan ke sana. Saya sendiri malah belum lihat. Itu nggak ada masalah atau apa, karena itu kan desain Bapak, tapi terus dibangun orang gitu? Enggak ada masalah, karena sebenarnya kan tugas arsitek adalah ya udah nggak perlu izin lagi, karena kan tugas arsitek sebenarnya kan hanya mendesain sampai pada sebatas desain. Bahwa nanti desain itu dilaksanakan atau enggak itu sudah tergantung sama owner. Apakah dia akan bangun dengan tenaga siapa itu terserah owner gitu. Jadi cuma ngasih desain aja. Jadi memang tugas arsitek ya memang mendesain, dan assignmentnya selesai ketika dia menyerahkan gambar lah, istilahnya seperti itu. Berarti arsitek itu sendiri nggak perlu kontrol di lapangan? Ya,
kadang-kadang di dalam klausul awal itu kadang-kadang ada yang diharuskan, bahkan ya, arsitek itu di hire oleh si owner untuk melakukan kunjungan atau supervisi lapangan sekian kali dalam seminggu misalkan, atau sekian kali dalam sebulan atau setahun, terserah klausul perjanjiannya. Tapi yang saya ini tidak. Nah sebenarnya barangkali yang setelah saya pulang ya, saya baru tahu bahwa saya mendesain struktur itu tuh memang sudah membayangkan juga bagaimana bangunan ini akan dibangun, metode konstruksinya. Jadi base-nya adalah, makanya saya buat portal-portal itu, maksudnya agar portal itu dibuat di bawah. Jadi dalam posisi ditidurkan, tinggal disambung-sambung begitu. Selesai portal selesai, satu tumpukin, 2, 3 terus disusun, baru kemudian memasang elemen-elemen yang horizontal. Nah rupanya karena tadi tidak ada komunikasi tadi, ide tersebut sepertinya tidak digunakan. Nah kontraktor ini sebenarnya kontraktor yang membuat gedung ini itu juga bukan kontraktor yang khusus bambu. Jadi beliau adalah kontraktor biasa, dan si kontraktor biasa ini cuman suka tantangan. Dia suka sekali ditantang, temannya dari Pak Joko ini. Begitu dia dapat proyek ini, beliau langsung mencari kayak mandor-mandor tukang bambu gitu dari banyak tempat dikumpulkan. Nah, barulah beliau membangun bangunan ini, dan itu base-nya adalah kira-kira satu-satu. Jadi satu tiang taruh di sini, pasang lagi, jepit gitu loh. Jadi satu-satu. Maka dari itu waktunya kalau nggak salah sampai setahun itu bikin bangunan itu. Baru selesainya dalam selesai 1 tahun itu. Oke deh Pak, terus kita mau nanya untuk cara-cara yang berkomunikasi dengan klien yang baik itu gimana Pak? Ya, yang jelas memang bagaimanapun tugas arsitek itu kadang-kadang ada arsitek yang ini banyak style ya. Ada arsitek yang memang sudah punya nama gitu ya. Nah kalau udah punya nama, biasanya sih owner datang lebih banyak menuruti keinginan si arsitek. Ya, arsitek bilang gini, bahkan saya dengar beberapa arsitek tuh bahkan bisa kita katakan bisa menolak klien gitu kan. Kamu mau gini nggak? Kalau kamu ya udah pergi gitu, bisa sampai begitu. Nah tapi sebenarnya harusnya arsitek itu bagaimanapun adalah, menurut saya sih dia harus melayani user. Nah user ini bisa juga owner, bisa juga bukan owner tapi user ya. Nah dalam konteks seperti ini ya si arsitek harus membangun empati saya kira ya. Jadi kalau rumah tinggal apalagi yang mau biasanya sih owner adalah user juga. Nah kita harus membangun inilah. Jadi jangan ego arsitek itu melebihi, karena banyak juga cerita gitu ya, bangunannya bagus tapi ketika orang tinggal di situ sama sekali tidak nyaman itu ya. Jadi itu hanya benar-benar seperti karya patung arsitek gitu yang sama sekali menafikan keinginan user. Nah harusnya sih sebagai arsitek mestinya sangat memahami bahwa owner itu akan tinggal di situ dalam rentang waktu yang lama gitu. Jadi dia harus juga lah dia harus tahu benar maunya si owner itu seperti apa, pola perilakunya seperti apa dan sebagainya. Nah pola komunikasi ini harus dibangun ya dengan baik. Caranya ya dengan membangun empati itu. Nah tekniknya itu bisa dengan, ya paling gampang zaman sekarang itu dengan pengalaman saya dengan maket atau dengan gambar 3 dimensi ya, karena beberapa kali juga kita agak sulit gitu menjelaskan hanya berdasarkan denah. Nanti ada ruangnya, susah sekali klien yang latar belakangnya bukan arsitektur bisa memahami untuk hubungan ruang, besarnya ruang ini besar atau kecil sih. Bagi mereka 3x3 sama 3x4 mungkin nggak ada bedanya ya, tergantung dari ininya gitu. Cuma satu bentuknya kotak, yang satu bentuknya persegi panjang gitu, tapi sense untuk memahami itu agak kurang. Terus kalau yang terakhir nih Pak, saran dan pesan untuk kami sebagai calon arsitek.
apa ya, belajar yang rajin. Ya, saya kira ya ini saya kira juga sama ya. Jadi kebanyakan jadi agak, kalau saya lihat pola pendidikan arsitektur sekarang itu berbeda dengan zaman saya sekolah dulu. Jadi zaman sekolah dulu itu base-nya manual. Jadi literatur juga masih sangat kurang lah, ya harus ke perpus segala macam. Nah, sekarang itu sebenarnya apa namanya, kita sudah bisa lihat contoh bangunan apapun lewat internet. Jadi sangat gampang menemukan contoh. Hanya kendalanya adalah ketika zaman dulu orang susah memperoleh contoh, melihat contoh itu, kita ingatnya jadi lama, jadi lebih meresap gitu. Makanya zaman dulu kan lagu-lagu lama itu kan bisa bertahan lama gitu kan. Beatles itu bisa bertahan sekian lama, Plus di Indonesia itu bertahan tahunan gitu. Tapi zaman sekarang coba bayangkan, cepat sekali hilang. Sama juga dengan pendidikan arsitektur. Jadi karena kita juga sering sekali melihat, mahasiswa sekarang sering sekali melihat, jarang yang bisa melihat dengan pendalaman. Jadi itu lupa lagi karena lihat yang baru lagi gitu kan. Nah, itu memang agak sulit. Karena itu memang perlu perlu lebih menurut saya sih lebih selektif, atau kalau enggak gini, kita harus juga mulai membatasi, pikiran kita terbuka, tapi juga mulai memilah-milah mana kira-kira yang cocok dengan karakter saya atau keinginan saya, dan kita coba terus berinteraksi dengan, misalnya ada yang suka dengan Calatrava misalkan, ya udah dia akan banyak melihat buku-buku dia, mempelajari itu. Yang lain-lain juga boleh, tapi lebih fokus ke arah satu hal, karena dengan demikian dia agak lebih meresap pada satu style tertentu. Karena kalau enggak juga nanti yang tadi cepat sekali lupa. Anda ingat ini, lihat arsitek yang lain lagi udah lupa lagi gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Jadi kayak misalkan juga di sini ada Pak Baskoro Tejo, mungkin Anda juga tahu, sangat menyukai Tadao Ando, dan beliau sangat ya cukuplah menyerap keilmuan atau style dari Tadao Ando sangat dalam, sehingga juga karya-karyanya jadi berkarakter ya, karakter tersendiri. Orang tidak tahu, oh ini karya Pak Baskoro Tejo misalkan. Jadi seperti itu ya. Berarti kita harus pilih style ya Pak? Saya kira terbuka, tapi coba mulai fokus pilih style. Jadi oke, style saya kira-kira seperti ini. Karena kalau enggak, itu tadi Anda nggak dapat, menurut saya ini bagus tuh, Libenski menurut saya bagus, terus Genesis menurut saya bagus, akhirnya nggak tahu kemana-mana gitu. Jadi ya itu salah satu inilah. Jadi kalau Anda bisa mulai memilih style, mungkin karakter desain Anda juga bisa mulai kuat pada satu hal tertentu. Oh Pak, sama satu tadi saya ketinggalan, Bapak bisa tolong ceritain desain karya pertama Bapak yang diminta sama klien nggak Pak? Proyek pertama. Proyek pertama saya waktu itu, saya sebelum lulus bikin rumah ibu. Oh. Bukan ya. Habis itu saya desain masjid di UI. Gitu. Jadi karena ya agak menurut saya sih banyak lah, apalagi zaman-zaman itu ya, banyak sekali proyek konstruksi atau proyek arsitektur yang keluar dari pakem resmi. Jadi kayak misalkan tadi ke orang tua ke anak, om ke anak, om ke keponakan gitu ya. Terus ada juga yang sembari kenal. Jadi lebih memang kayak hubungan, bagaimana hubungan komunikasinya juga sangat informal, bagaimana merumuskan kebutuhan juga sangat informal. Jadi ya seperti itu, agak sulit memang digambarkan. Yang masjid itu udah pakai bambu Pak? Oh enggak, belum. Awal-awal itu kan tahun 9, saya lulus kan 96an ya, 95 lulus. Itu proyek-proyek mungkin sekitar 96. Saya belum saya ketemu bambu itu 99 setelah tesis. Jadi masih, waktu itu saya juga kerja di
developer pelayangan rumah villa. Nah di situ mulai mendesain bangunan lah begitu. Terus juga bantu di ini desain developernya Bandung Supermall waktu itu. Sekarang jadi Trans Studio Mall ya di situ. Kalau desain bambu yang pertama Pak? Desain bambu yang pertama itu sebelumnya awal-awal desain bambu itu saya lebih komunikasi bambu plester. Nah, itu yang desain awal. Nah, jadi kombinasi antara bambu kemudian di plester. Jadi desainnya juga sangat sederhana, tipe 36 lah, 6x6 begitu. Jadi lebih ke arah memang untuk rumah murah. Nah kalau desain bambu yang tektonik yang pakai batang itu pertama kali ketika saya bikin workshop di Bali dengan sponsornya Environmental Bamboo Foundation. Itu ada sebuah NGO yang menamakan East Bali Poverty Project. Jadi ada satu filantropis langsung datang ke lokasi di Bali Timur membangun desa di sana. Dan saya diminta untuk membuat satu community center di situ. Selain bangunan Bapak yang Obi Great Hall itu, ada bangunan-bangunan lain nggak Pak yang tadi selain bambu plester itu? Ada ya di lingkungan Obi sendiri ada office-nya, bangunan 3 lantai. Kemudian sekarang ini sedang ada proyek di Cipanas. Sebelumnya itu di Pulau Bawah ada juga. Tapi di 2 proyek ini saya lebih sebagai apa ya, kayak structure engineer, tapi sebenarnya juga bukan. Jadi si arsitek dalam hal ini Eco ID, satu lagi dari Kubah Selaras, ini sudah mendesain shape-nya, bentuknya. Nah cuman desain shape saja itu akan sulit diterjemahkan untuk langsung dibikin gambar kerja dengan bambu. Jadi harus didesain benar bagaimana si bambunya kemudian dikonstruksikan, disusun agar dia shape tadi bisa terwujud begitu. Nah disinilah saya masuk gitu. Jadi kayak yang di Eco ID jadi ada satu resort yang sangat mahal di Kepulauan Anambas. Mereka bikin desain begitu. Nah selama ini desainnya sederhana saja, bentuk begini terus ada begitu. Nah tapi bagaimana ini kemudian dibikin dengan bambu itu mereka sama sekali nggak punya pengalaman, sama sekali nggak ada ide. Ini proyek bambu pertama. Nah baru saya masuk, oh ini ada bambu yang kesini, oh ini diikat 3, ini dengan 2 bambu, ini 4 bambu disatukan. Nah itu yang saya lebih ke arah sana. Sebenarnya kalau dibilang structure engineer juga bukan, karena structure ini biasanya di sipil kan ya. Jadi apa ya, menurut saya ini bisa jadi juga mungkin di arah arsitek design development kali, lebih ke arah sana ya, design development itu. Jadi itu terus ada juga proyek di Eco Camp sini ada di dekat Tahura, saya bikin rumah ruang doa kecil. Terus ada juga di Jati Luhur Tegalwaru, ada juga bangunan di sana. Kebanyakan sih dari bambu. Biarpun ada yang teknik itu, kalau yang di Aceh itu dalamnya berarti tetap kelihatan bambu. Kalau iya itu bambu. Bambu. Tapi dari luar kelihatannya Aceh. Enggak. Kalau yang di Bali itu udah pakai bambu, bambu yang diekspos. Bahkan atapnya juga dari sirap bambu. Pak, kalau misalnya kan kita kan arsitek yang baru ini kan susah menemukan jati diri untuk mendesain sesuatu. Nah, bagaimana sih Pak caranya gitu supaya kita tuh gitu, kadang kan kita kalau misalnya mendesain sesuatu, kita asistensi masih kadang kayak ini kurang. Kan. Memang saya juga mengalami kendala yang sama ya. Jadi kalau saya sih selalu memang ketika Anda jadi mahasiswa, yang saya bilang tadi itu idealnya gitu. Idealnya ketika Anda ingin menyerap satu style yang pengen punya karakter, tapi biasanya juga agak sulit. Jadi memang ketika dalam konteks ini ya mau nggak mau memang Anda ya apapun biasanya juga sangat tergantung dari dosen kan.
Nah, beruntung kalau ada dosen yang memberi kebebasan. Kalau saya sih juga termasuk yang memberi kebebasan, terserah mereka mau stylenya seperti apa. Yang penting kita tidak mengarahkan pada style kalau saya sih, tapi lebih mengarahkan pada standar. Tapi style juga misalkan awal-awal juga stylenya Frank Gehry juga nggak bisa, Zaha Hadid juga nggak bisa gitu. Jadi lebih yang order dulu. Jadi di awal tuh belajar order dulu, belajar bagaimana teori bentuk dan sebagainya. Jadi ke arah sana. Kalau saya sih akan mengarahkan ke arah situ. Jadi soal bagaimana dia kemudian komposisinya, nah itu masih boleh bebas lah ya, stylenya apakah masih bebas menurut saya sih. Tapi kita lebih mengarahkan ke arah standarnya bener, ordernya jelas kayak gitu aja sih. Nah, kalau bagaimana cara membangun ya memang ada bagusnya seperti tadi ya, sudah mulai fokus ke arah oke, saya senang dengan style arsitek ini nih. Nah, justru aja itu didalami ini ke arah situ. Jadi nanti juga mungkin nggak cocok, mungkin ketika nanti Anda terjun ke profesi biar ganti lagi juga nggak ada masalah menurut saya sih. Tapi menurut saya yang ingin saya tekankan adalah karena ilmu informasi sedemikian banyak gitu, ada bagusnya juga kita mulai membatasi, karena kalau nggak ada nih yang ditangkap justru karena terlalu banyak tadi, jadi semuanya lupa jadinya malah. Ya mungkin trik ini juga berlaku hanya sebagian ya, sebagian yang lain mungkin ya masing-masing punya inilah plus minusnya. Sip. Terima kasih Pak. Oke.